tema pagi ini tentang GERD ya. GERD itu singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease. Disease itu penyakit. Gastro itu lambung, esophageal itu esophagus, reflux itu sesuatu yang berbalik atau naik. Nah, ini kita dasarnya kita lihat dulu ya secara anatomi pencernaan manusia. Ini gambaran anatomi secara garis besar yang kami tampilkan. Ini secara garis besar aja ya, tidak terlalu mendetail. Jadi pencernaan kita dimulai dari mulut ya. Ini lidah, mulut masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan kita ini saluran terbagi menjadi dua. Yang satu masuk menuju saluran pencernaan. Di sini ada perbatasan masuk ke saluran nafas. Nah, perbatasan antara saluran nafas dan saluran pencernaan ini ada klepnya Bapak Ibu. Dia akan melakukan buka tutup. Sehingga ketika kita bernafas, ya, ini dia akan menutup untuk saluran pencernaan. Tapi ketika kita berbicara atau makan, kita menelan, dia akan menutup untuk arah ke saluran pernapasan. Gitu. Sehingga kalau kita sedang makan lantas berbicara, bisa mengalami risiko tersedak. Kenapa? Karena klep ini ada yang harusnya dia menutup saluran napas untuk kita menelan, karena kita berbicara dan berbicara itu membutuhkan kita akhirnya jadi bernafas, klepnya jadi terbuka malah masuk ke dalam organ pernapasan dan jadi tersedak. Nah ini yang fatal. Nah ini ke saluran cerna ya, ini esofagus dan itu ke arah lambung. Ini nanti jalannya ke arah lambung. Nah, ini lambung kita, ini esofagus, ini liver. Ya, ini liver atau hepar ya. Kemudian ini empedu, Bapak Ibu ya. Ini paru-paru kita. Ini limpa. Ya, ini usus besar, ini usus kecil. Nah, ini secara garis besar gambaran saluran pencernaan kita ya. Nah, lambung kita lihat dalam bagian besarnya. Ini esofagus ya, ini kardia ya. Ini badan lambung ya. Terbagi menjadi 3 lapis ya. Ini bagian lapisan longitudinal, ototnya, kemudian otot sirkuler ya, yang dia melingkari dinding lambung ya. Kalau longitudinal itu dia memanjang ya, dan yang oblik, ototnya yang melintang namanya oblik ya. Ini jadi dinding lambung itu ada 3 lapis otot ya. Ini dari bagian dalam mukosa dari lambung ya. Kita mulai dengan apa sih GERD gitu. Nah, GERD itu terjadi karena asam lambung atau isi dari lambung kita naik kembali ke esofagus. Disebut sebagai mengalami reflux atau balik. Sehingga seseorang akan mengalami rasa panas di dada dan mulut serta terasa pahit. Jadi dadanya itu rasa panas ya. Kalau ini asam lambung dia naik ke sini, dada kita akan terasa panas seperti heartburn gitu. Normalnya ke dinding lambung itu ini ada otot sphincter, ini esofagus. Otot sphincter ini dia akan menutup sehingga cairan asam lambung itu tidak akan naik ke atas. Pada GERD, sphincter atau otot yang bertanggung jawab untuk menutup ini melakukan sistem buka tutup, dia tidak melakukan fungsi dengan baik sehingga asam lambung itu naik ke atas. Disebut sebagai gastric reflux. Ya, yang ini yang normalnya dia menutup melalui otot sphincternya, namanya sphincter esofagus. Nah, ini dia nggak mau nutup sehingga asam lambung keluar. Nah, ini kalau kita perbesar gambarnya kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Ini lower esophageal sphincter. Nah, ini maksudnya ini esofagus ya, lower itu bagian yang bawah, ini sphincter ya, ini ototnya, otot sphincternya. Nah, ini yang kuning ini asam lambung, dia naik ke atas. Naik ke esofagus dan menyebabkan iritasi pada saluran esofagus. Esofagus itu saluran pencernaan yang menuju ke lambung. Nah, ini secara normal dia menutup Bapak Ibu. Pada GERD, dia nggak bisa menutup dengan sempurna, dia naik seperti yang tadi ya. Asam lambung naik ke kerongkongan, nah, sphincternya atau kaptupnya itu terbuka. Penyebabnya apa sih GERD? Ya, penyebabnya itu karena ototnya ini lemah. Yang harusnya dia kuat menutup, mencengkram, ya menutup itu. Nah itu dia lemah, jadi dia gagal relaksasi dari lower esophageal sphincter. Jadi dia gagal untuk menutup. Atau otot yang berbentuk cincin, yang bertugas mengatur proses buka tutup klep ini rusak.
Secara normal, klep menutup saluran kerongkongan setelah makanan masuk ke lambung. Jadi makanan masuk ke lambung, normal tek dia langsung nutup ini. Sehingga bila otot ini lemah, klep ini akan tetap terbuka. Jadi kalau ini ototnya nih, ototnya di dalam sini, kalau dia lemah, ya dia lemah, maka klep ini akan terbuka dan membuat asam lambung naik ke atas. Penyebab lainnya yaitu GERD, selain lemahnya otot, penyebab lainnya yang pertama, karena meningkatnya asam lambung. Nah, makanan-makanan yang meningkatkan asam lambung ya atau minuman itu yaitu kopi, alkohol, coklat, kemudian makanan yang digoreng, saus tomat, serta bawang putih dan bawang merah. Ini adalah golongan makanan yang bisa meningkatkan asam lambung yang pada orang tertentu bisa mencetuskan terjadinya GERD. Nah, bagi saudara-saudara kita yang berpuasa, Bapak Ibu, hindari sementara ini ketika sedang makan sahur, kopi ya, ya alkohol ya saya percaya ya karena di umat muslim, tidak boleh minum alkohol ya, jadi jarang mungkin hampir tidak ada ya, kalaupun ada mungkin jarang sekali ya yang minum alkohol. Coklat nih, ketika sahur, oh mau minum apa, coklat panas, ah jangan, nanti aja ya malam sesudah makan nasi ya. Jadi sesudah sholat Isya, sesudah makan nasi baru mulai minum coklat panas atau mau makan coklat batangan silakan ya. Sebaiknya jangan pada saat sahur, karena dia akan meningkatkan asam lambung. Kemudian makan-makan yang digoreng. Nah, usahakan ketika sahur makanannya kalau bisa yang direbus atau dikukus. Tapi Dok, adanya nasi, ada sayur-sayur, ayam goreng, ya sudah nggak apa-apa. Usahakan makanan yang digoreng ini maksudnya adalah makanan yang banyak minyak gorengnya. Contohnya gorengan seperti jajanan gorengan, pisang goreng ya, tahu goreng ya, yang dia menyerap banyak minyak. Nah, ketika makan sahur atau yang tidak sahur pun ya, yang dan memiliki riwayat sakit mah, ini mesti dikurangi. Kalau bisa jarang-jarang aja atau di-stop. Saus tomat, nah ketika sahur ada ayam, fried chicken, waduh pakai saus tomat enak nih. Ya ayamnya dimakan tapi saus tomatnya tidak dulu, ya. Kemudian kurangi bawang putih dan merah, karena ini semua akan meningkatkan asam lambung. Kedua, kebiasaan, tadi makanan-makanan. Faktor penyebab lain selain lemahnya otot sphincter, ya faktor lainnya adalah kebiasaan yang bisa memicu reflux, yaitu apa? Merokok. Nah, nanti kita bisa apa, diskusi pada sesi tanya jawab. Kenapa kok merokok bisa memicu reflux? Apa hubungannya? Kemudian kebiasaan mengkonsumsi makanan 3 jam sebelum tidur. Loh, Dok, aku habis sahur ya, ngantuk, tidur lagi. Itu bisa memicu GERD nggak? Bisa. Kenapa? Karena belum 3 jam kita sudah tidur. Kemudian kebiasaan yang memicu reflux adalah mengurangi porsi makan. Biasa makan 1 piring, ini makannya setengah piring aja atau sepertiga piring karena aku pengen diet. Nah, jangan ya, kalau bisa porsinya berkurang sedikit secara bertahap, jangan langsung drastis. Kalau mengurangi porsi makan secara drastis itu bisa memicu reflux. Nah, lantas kita cari lagi penyakit-penyakit yang menyebabkan terjadinya reflux atau ototnya ini jadi lemah. Yang harusnya si otot ini tugasnya dia nutup. Sistem buka tutup ini tidak bisa terjadi dengan baik karena ototnya melemah. Bisa juga Bapak Ibu disebabkan oleh penyakit-penyakit lain atau gangguan kesehatan lainnya. Ya, kebiasaannya udah bagus ya. Dok, saya makan sahurnya jam 3. Oke, bagus ya. Terus saya tidur lagi jam 5 ya, kurang lebih hampir 2 jam kan ya. Nggak apa-apa. Itu masih lebih mending ketimbang habis makan dalam waktu 20 menit langsung tidur. Nah, itu bisa memicu GERD. Kemudian penyakit-penyakit apa aja sih yang bisa memicu lemahnya si otot sphincter ini ya? Yaitu obesitas pada orang gemuk ya. Usahakan Bapak Ibu jaga jangan sampai dirinya mengalami obesitas. Wanita hamil ini lemah, otot ininya lemah sehingga bisa memicu GERD. Sering kan pada hamil-hamil muda selain pengaruh hormon ya, juga pada kehamilan muda orangnya tuh muntah-muntah ya. Jangankan makan, minum seteguk 2 teguk aja, terutama kehamilan muda ya, disebut sebagai hiperemesis gravidarum. Minum air seteguk atau 2 teguk sudah langsung memicu muntah ya. Ya, kenapa? Karena otot ini lemah sehingga memicu GERD ya. Kemudian diabetes, penyakit kencing manis. Ini harusnya diabetes mellitus ya. Karena diabetes ada juga yang namanya diabetes insipidus. Diabetes insipidus itu bukan sakit gula, tapi diabetes yang dimaksud di sini adalah diabetes mellitus, yaitu sakit gula. Keempat adalah hiatus hernia yang menyebabkan
dinding lambung naik ke atas sehingga tidak ada bagian yang menyekat ini. Jadi sebagian dari dinding lambung itu jebol ke atas. Hernianya bukan ke bawah tapi ke atas. Ya, nanti kita lihat videonya bersama. Apa sih hiatus hernia? Kemudian skleroderma. Skleroderma ini kelainan penyakit kulit Bapak Ibu. Jadi sakit kulit ya yang bisa memicu terjadinya suatu GERD. Nah, ini penyakit ini bisa memicu lemahnya klep ya dan pada akhirnya akan terjadi GERD. Nah, ini yang tidak bisa menutup sempurna, ini otot sphincternya. Kalau diperbesar gambarnya seperti ini. Stomach ini lambung. Acid ini zat asam yang berada di dalam dinding lambung. Umumnya orang-orang GERD Bapak Ibu ya mengeluhkan satu atau sebagian atau bahkan semua dari 9 yang kami sebutkan di bawah ini ya. Pertama, sensasi terbakar di dada yang terkadang menjalar ke kerongkongan. Aduh, dadaku kok panas ya, terus leherku kok kayak panas-panas gitu ya. Suaraku juga jadi serak ya. Aduh, kok dada panas ya. Nah, itu GERD, Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau ada gitu curiga GERD, tanya, tadi makan coklat nggak? Gitu, langsung jadi seperti dokter. Nggak apa-apa kan, tujuannya buat nolong ya. Eh, oh iya tadi aku makan coklat. Tadi makan coklat? Enggak. Terus makan apa? Makan gorengan aja pakai saus tomat. Nah, kan tadi udah disebutkan ya, makanan-makanan yang memicu GERD. Langsung Bapak Ibu berpikir, jangan-jangan ini GERD. Gitu. Yang kedua, rasa asam atau pahit di mulut. Nah, keluarnya, mulut pahit nih, tenggorokan kering. Kenapa mulutku pahit ya? Terus dada tuh kayaknya rasanya panas ya. Nah, itu GERD. Nyeri dada. Nah, nanti kita belajar sama-sama membedakan nyeri dada GERD sama nyeri dada pada sakit jantung. Ya, dadaku sakit ya, nyeri ya. Terus kok kayak panas ya. Nah, nanti kita bedain. Kalau ada yang mengeluhkan begitu, Bapak Ibu harus berpikir yang antara GERD atau serangan jantung. Nanti ada bedanya. Kedua, sulit menelan. Ya, kalau menelan itu susah. Coba kasih aja permen, makanan kecil ya, kue atau sushi, ya, atau makanan yang bisa cepat dimakan kue gitu. Begitu dia susah nelannya, nggak enak tenggorokannya panas, dadanya juga panas, jangan-jangan saya radang nih, dadanya juga panas. Nah, itu pokoknya kalau ada bahasa dada panas, nah itu GERD, ya, curiga GERD. Kadang ada mual dan muntah. Kemudian bau mulut ketika berbicara, mulutnya tuh baunya bau mulut kering, ya. Kemudian kesulitan bernafas. Yang berikutnya batuk kering berkepanjangan. Kenapa bisa terjadi kesulitan bernafas? Karena dengan naik asam lambung ya, dia bisa sampai ke naik naik terus ke atas ya. Bahkan dia bisa sampai ke saluran nafas ya. Nah, itu dia bisa mencetuskan asma GERD ini. Bagi orang-orang yang punya asma, kalau yang tidak punya riwayat asma itu tidak ya, tapi artinya mengiritasi saluran pernapasan. Si asam lambung yang naik ke atas ya, di anatomi tadi ya kita udah belajar ya, dari lambung, kerongkongan naik ke atas, dia akan sampai di perbatasan antara saluran cerna dengan saluran napas. Ya bisa bisa tumpah ke sana dan itu dia bisa memicu iritasi di saluran pernafasan dan bisa menyebabkan gangguan pernafasan sehingga menyebabkan kesulitan bernafas. Berikutnya batuk kering berkepanjangan, batuk terus tapi nggak ada lendirnya. Itu bolak-balik beli obat batuk ke mana, ke apotek ya, ke farmasi. Curiga GERD Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau punya orang yang batuk berkepanjangan ya, tapi tidak ada riwayat TBC, sudah diperiksa ke dokter paru, bersih tidak ada TBC, tapi batuk berulang. Ya, yang dipikirkan satu, batuk alergi karena dia alergi debu. Kedua, jangan-jangan GERD. Nah, kalau mau tahu GERD, cari pola makannya apa yang dia makan. Jadi dokter itu Bapak Ibu seperti dokter ya, boleh jadi dokter juga ya. Jadi mirip-mirip kayak detektif. Kalau curiga ini cari buktinya, curiga ini cari penyebabnya. Nah, sampai bisa dibuktikan makannya bagaimana, pola makannya bagaimana. Begitu Bapak Ibu menemukan, oh dia seringkali habis makan langsung tidur, walaupun tidak dalam kondisi puasa atau dia memang bukan seorang muslim yang berpuasa, tapi seringkali habis makan langsung tidur, ya kurang 3 jam tidur. Kemudian makan-makanan yang dia makan adalah makanan-makanan yang memicu GERD. Nah, boleh Bapak Ibu curiga, jangan-jangan ini GERD nih, batuk berulang. Udah ke dokter paru, bagus. Udah ke dokter semua,
dicek tidak ada, batuk alergi. Dia tes alergi, pernapasan semua bagus, jangan-jangan GERD, tuh. Bagaimana membedakan GERD atau serangan jantung? Nah, ini gambar ilustrasi ya, seorang wanita memegang dadanya, dia merasa sensasi panas. Ini ilustrasi dokter sedang memeriksakan, mendengarkan, ini lokasi, paru-paru ya. Kalau ini paru-paru, kalau dia turun sedikit ke bawah sini adalah lokasi jantung. Nah ini Bapak Ibu, apa sih bedanya GERD dengan nyeri jantung? Ketika orang megang dada, "Aduh dadaku panas nih." Jangan langsung tembak GERD ya. Bisa juga dia itu serangan jantung. Nah, itu malah lebih fatal. Bedanya apa? Tanya, rasanya terbakar apa tertekan? Kalau dia bilang, "Rasa terbakar," oh ini GERD. Berarti GERD itu rasanya terbakar di dada, panas kayak ada apinya di dalam nih. Aduh panas banget kayak dibakar. Nah, itu GERD. Dadanya nggak enak nih. Kenapa? Kayak ditekan, kayak diremes-remes dalamnya. Nah, hati-hati itu jantung. Langsung bawa ke rumah sakit yang memiliki fasilitas jantung. Kalau di Jakarta udah nggak usah kemana-mana, langsung harapan kita. Ya, kalau dalam 30 menit bisa dijangkau. Tapi kalau bisa rumah sakit terdekat dulu untuk dibawa menggunakan ambulan dengan fasilitas yang memadai ke rumah sakit jantung. Berikutnya kalau GERD itu nyerinya tidak menjalar. Kalau jantung ya nyerinya menjalar Bapak Ibu. Tanya lagi, sakit dadanya kayak diremes-remes sampai ke belakang nggak? Tembus nggak? Iya, sampai ke punggung nih, terus apa, kok tangan rasanya kram ya? Aduh, tangan tuh kayak kaku ya, kayak nggak enak gitu deh, kayak kayak pegel. Nah, itu hati-hati, itu serangan jantung Bapak Ibu ya. Nah, kalau GERD, dia nyeri dada doang, nggak ada tembus ke belakang, tangannya nggak ada kram-kram, tangan kiri maksudnya, ya. Itu beda yang kedua. Beda yang ketiga, ya, kalau GERD itu nyerinya sehabis makan. Kemudian begitu dia berbaring, bertambah nyeri, ya. Kalau serangan jantung, nyerinya timbulnya tiba-tiba. Ya bisa lagi kerja tiba-tiba, gitu. Atau lagi aktivitas, angkat-angkat buku, ya, naruh buku ke atas lemari, ya, atau sedang rapat, sedang presentasi, tiba-tiba megang dada. Nah, sedang beraktivitas ringan maupun berat, timbul nyeri dada, hati-hati. Itu serangan jantung. Kalau GERD, ya, dia habis makan nyerinya. Kemudian Bapak Ibu kasih obat mah. Obat mah itu antasida yang paling, umum dijumpai ya. Obatnya warnanya bentuknya tablet, warnanya hijau. Ada juga antasida sirup ya, dia warna putih. Ada juga antasida dengan merek-merek dengan tertentu dengan logo dan warnanya dominan hijau ya, dengan nama paten yang biasa ditemui di, minimarket atau di warung ya. Kalau Bapak Ibu kasih itu dan dia tunggu kira-kira setengah jam, enakan, yang tablet dikunyah, kasih 2 mendingan, agak enakan sih, agak mulai adem, nah itu berarti dia GERD. Tapi kalau dikasih obat mah, enggak masih masih, iya sakit dadanya gimana? Aduh kayak ditekan nih, nggak enak, nah itu jantung, ya. Kalau ini beda, kalau GERD cukup cari beberapa bagian ini aja. Kalau sama sekali tidak ada nyeri dada, tidak ada yang dari bagian-bagian, ya udah curiga serangan jantung ya. Jadi Bapak Ibu di sini udah bisa secara singkat mendiagnosa seorang yang GERD ya, dan itu sangat membantu walaupun nggak harus jadi dokter dulu ya. Tapi Bapak Ibu itu bisa sangat membantu. Membantu kenapa? Bisa, dari sisi time ya, serangan jantung itu sangat tertolong bukan karena fasilitas atau bukan karena dokter yang ahli dan terhebat di dunia, tapi pertolongan pertama yang tepat dan cepat, itu yang akan menyelamatkan pasien. Ya kalau Bapak Ibu bisa segera mendiagnosa, ya, itu akan sangat memberi manfaat bagi, orang-orang di sekitar Bapak Ibu, ya seperti moto Supabu ya, memberi manfaat. Lantas pemeriksaan penunjang untuk GERD tadi pemeriksaan fisik ya, kita lihat dari gejalanya ya. Kemudian pemeriksaan penunjang. Penunjang itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium, di instalasi radiologi, atau di rumah sakit di bagian radiologinya. Yang kalau di lab ya dilakukan pemeriksaan jumlah asam lambung, disebut sebagai ambulatory acid test, yaitu yang dinilai adalah kadar pH dari lambung. Tujuannya untuk menilai jumlah asam lambung selama 24 jam. Namanya pemeriksaan ambulatory acid test atau bahasa Indonesianya periksa jumlah asam lambung lah, udah gitu gak bahasa gampangnya ya. Karena saya bahasa Inggrisnya nggak jago ya.
untuk mengetahui seberapa sering dan lama proses naiknya asam lambung. Jadi pemeriksaan jumlah asam lambung itu untuk tahu dalam 24 jam berapa sih sering naiknya asam lambung. Kemudian jumlah yang naik itu berapa banyak gitu. Nah, itu namanya pemeriksaan jumlah asam lambung. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan radiologi barium Mil. Melihat keadaan bagian dalam selaput lendir dari esofagus dan lambung ya. Yang berikutnya dilakukan pemeriksaan endoskopi. Jika terdapat luka atau tukak akan terlihat dengan jelas dengan pemeriksaan endoskopi. Bapak Ibu, orang-orang di endoskopi itu ya, eh, bagi Bapak Ibu yang ada di sini bolak-balik sering sakit mah, bolak-balik nggak enak, bolak-balik mulutnya pahit ya, endoskopin aja ke dokter, minta di endoskopi ya. Jangan takut, kenapa? Karena ketika di endoskopi Bapak Ibu akan di anestesi umum. Jadi bukan dengan sadar melek gitu ya, mata terbuka terus bisa melihat dokternya bekerja memasukkan alat, enggak ya. Bapak Ibu tidur nggak sadar, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu bangun-bangun udah rapi, udah beres, udah nanti lihat hasilnya dokter tinggal menjelaskan nih lambungnya bagus atau nih lambungnya ada masalah ya. Nah, ini gambaran dari ulkus atau tukak ya, ini Bapak Ibu ya. Ini semoga jelas ya. Ini yang normal ya, dindingnya ya, dinding lambungnya ya. Ini tukak atau ulkus. Maaf ya, ini ulkus ya. Seperti sariawan gambarannya. Ini ulkus ya. Ini ini ulkusnya nih. Ini seperti sariawan kan? Ya Bapak Ibu. Nah, ini gambaran dari endoskopi. Berikutnya adalah pemeriksaan yang keempat, esophageal manometri. Nah, pemeriksaan esophageal manometri ini untuk melihat bagaimana ritme otot sfinkternya ketika makan. Jadi untuk dinilai ketika seseorang punya riwayat GERD, lakukan pemeriksaan esophageal manometri. Jadi sesuai dilakukan endoskopi, oh ya betul nih ada ulkus ya, ada luka-luka ya, ada sariawan-sariawan nih ya. Berarti asam lambungnya sering naik nih ke esofagus ya. Berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan esophageal manometri. Oke, sekarang udah tahu nih asam lambung sering naik. Sekarang aku mau cek dong, aku punya otot yang klepnya bisa buat buka tutup itu bisa bekerja normal nggak? Bisa, bisa dites dengan pemeriksaan. Namanya pemeriksaan apa? Nah ini, namanya esophageal manometri. Ya, dia akan menilai. Ya, untuk si pintu buka tutupnya. Gambaran hasil endoskopi dari esofagitis ya, esofagus ya. Ini esofagus nih Bapak Ibu ya. Ini bagian atas lambung. Esofagitis terbagi menjadi 4 grade. Grade A, B, C, D. A yang paling ringan ya, D yang paling berat ya. Kita lihat sama-sama ya. Yang grade A dari samping ini gambaran dinding esofagus ya. Ini esofagus di Bapak Ibu ya, esofagus. Ini ke atas, ini seperti parit-parit ya. Ini gambarannya nih ya, yang seperti parit-parit itu tadi nih ini ya. Ini yang seperti parit-parit itu ya. Nih ya. Ini lagi ya. Ini kita lihat dari samping. Kalau tadi kan kita lihat seperti ini ya penampangnya ya. Nah, grade A itu ada luka ya sedikit tapi tidak sampai naik ke atas di paritnya. Lukanya dikit aja di paritnya. Kalau kita lihat penampang dari teropongnya seperti ini. Ada luka sedikit. Tapi masih di sekitar dari mulut esofagus ini ya. Mulut esofagus dengan gaster dengan lambung. Ya, lukanya nggak jauh-jauh gitu dari mulut untuk masuk ke dinding lambung. Yang grade B, lukanya makin jauh. Nih, dibedakan Bapak Ibu, ini lukanya masih di sini aja. Nah, begitu lukanya udah naik ya, ini yang grade B. Cara bedanya gitu nih. Ini penampang dari seolah-olah kita masuk ke salurannya, ini penampang dari samping ya. Gambarannya seperti ini, kalau dibesar seperti ini yang grade A. Yang B, lukanya semakin jauh jalannya ya, makin naik ke atas perdarahannya ya. Ini yang grade B. Kalau penampang dari samping seperti ini yang diperbesar, ini kalau kita lihat melalui teropong. Tuh, beda ya. Ini ya ini masih sedikit ya. Ini dia udah naik. Ini masih sedikit di sini. Ini dia sudah naik. Nah, yang grade C semakin banyak yang luka, kemudian dia juga naik ya. Nih Bapak Ibu. Yang luka bukan cuma 1 2 tapi udah 3 ya. Udah naik. Kemudian perdarahannya sudah lebih banyak.
sehingga terjadi rembesan keluar dari paritnya. Ini yang kecil-kecil ini paritnya, ini parit-parit di esofagus ya. Ini keluar dari paritnya Bapak Ibu, rembes. Nah, oh ini grade C. Kalau grade D, rembesannya makin banyak. Itu bedanya, ya. Jadi lukanya yang luka memanjangnya lebih dari udah makin banyak itu grade C disertai rembesan. Rembesannya makin banyak, wah udah itu grade D. Itu. Gambarannya seperti ini. Kalau kita masuk ke salurannya, nah ini yang grade C, ini yang grade D, ya. Semua jelas ya sampai di sini nanti slide akan diberikan ke Bapak founder dan nanti akan dibagikan ke masing-masing para leader. Kita lanjut ya. Bagaimana manajemen atau mengatasi GERD ya? Pertama kita kurangi berat badan dengan modifikasi pola hidup dulu ya. Jangan langsung berpikir obat. Kurangi berat badan. Kemudian elevate head of bed. Ini maksudnya ketika tidur ya, posisi posisi apa? Kepala sedikit lebih tinggi daripada perut kita ya. Jadi cari bantal yang agak sedikit lebih tinggi. Nggak usah sampai 2 bantal, jangan nanti lehernya mengalami kaku otot-otot lehernya. Jadi sedikit lebih tinggi ya. Jadi gak bantalnya atau di leher agak di bawah leher di pundaknya tambahin bantal sedikit, bantal kecil, bantal bayi. Jadi atasnya bantal agak tinggi di kepala kita, nah yang di pundak kita ya, yang di leher kita masukin bantal bayi. Jadi tidak terlalu nekuk seperti ini ya, tapi posisi agak tinggi begini. Begitu Bapak Ibu ya. Stop merokok ya, karena merokok itu bisa memicu lemahnya otot dari sphincter esofagus yang berfungsi sebagai mengatur sistem buka tutup supaya asam lambung tidak naik ke atas. Kemudian mengurangi ya makanan-makanan yang merangsang asam lambung ya, avoid reflux promoting agents ya. Jadi bagi makanan-makanan yang merangsang asam lambung. Contohnya alkohol ya, kopi ya, kafein ya. Kemudian beberapa makanan-makanan lainnya ya, coklat, seperti tadi disebutkan bawang putih, bawang merah ya, gorengan ya. Berikutnya eat small meals ya, modifikasinya eat small meals, no late meals dan reduce fat. Eat small meals maksudnya makanlah makanan-makanan yang jangan besar-besar ya, makanan-makanan ringan maksudnya. Maksudnya snack-snack ya, sering ya, tapi nggak usah banyak-banyak ya. No late meals. Kalau sudah waktunya makan, jangan telat-telat banget ya. Waktu makan jam 12, makan siangnya jam 3, jam setengah 4, jangan ya. Nanti itu bisa memicu GERD. Makan siang umumnya jam 12, umumnya ya. Telat-telat sedikit ya sudah setengah 2. Maksimalkan jam 2 deh, gitu. Sebenarnya setengah 2 itu udah maksimal ya. Toleransi lagi jam 2. Jangan lewat dari jam 2. Kalau mau lebih bagus sebelum jam setengah 2 udah makan siang ya. Nah, ini adalah modifikasi perbaikan pola hidup kita untuk mencegah GERD, Bapak Ibu. Kemudian makan-makanan yang perlu dihindari oleh orang-orang yang menderita GERD. Ya, ini sepertinya bahasa Malaysia ya, 7 makanan yang perlu dielak oleh pesakit GERD ya. Coklat, kafein ya, saus tomat ya, alkohol ya, jarang ya dari kita, budaya Indonesia jarang ya yang minum alkohol ya. Kalau makanan yang berkarbonasi, minuman berkarbonasi itu contohnya bersoda ya, minum-minuman yang bersoda ya dengan merek-merek tertentu ya. Kemudian buah-buahan yang tinggi asam, contohnya lemon ya, jeruk sunkist ya, high fat meats, daging-daging. Jadi kalau Bapak Ibu makan steak, pilihlah steak yang rendah lemak atau makan rendang ya, pilihlah dagingnya yang tidak ada lemaknya ya. High fat meats ya, contohnya nih ya kalau kalau makan steak yang sirloin, nah jangan pilih tenderloin atau bertanya pada petugasnya yang tidak ada lemaknya yang mana gitu ya. Kemudian min ya, ini stop ya, nggak boleh ya. Bawang putih, juga keju ya. Sarapan pagi ataupun yang makan sahur, hindari makanan-makanan ini ya yang bisa memicu GERD. Nah, sekarang kita Bapak Ibu tadi udah belajar apa sih anatominya, kemudian GERD itu apa sih pengertiannya, kemudian kok bisa jadi GERD, kemudian makanan-makanan yang memicu GERD apa, kebiasaan-kebiasaan yang memicu GERD itu apa, kemudian modifikasi pola hidup itu bagaimana supaya tidak terjadi GERD. Nah, sekarang Bapak Ibu bagaimana mengobatinya? Nah, ya udah lengkap jadi dokter ya. Pertama berikan antasida.
Kedua, H2 blocker. H2 blocker ini Bapak Ibu ya dikenal dengan nama ranitidin. Ketiga, obat-obat golongan PPI atau singkatan dari proton pump inhibitor. Obat-obat proton pump inhibitor yang ada di rumah Bapak Ibu itu yang namanya omeprazol, esomeprazol, lansoprazol ya, tulisannya omeprazole atau pakai Z ya, pakai zebra. Lansoprazole. Maaf, lanso pakai S, pakai Sierra, maaf, maaf. Lansoprazole. Nah, itu obat-obat golongan PPI. Kemudian pro prokinetic agent. Prokinetic agent itu yang dia mencegah lemahnya dari otot sphincter esophagus. Obat ini agak jarang ya, tapi seingat saya namanya cisapride ya. Umumnya dipakai di negara-negara barat ya, obat-obat cisapride. Kemudian operasi, kemudian terapi dengan endoskopi. Jadi teknik operasi menggunakan alat endoskopi ya. Ini scope-nya masuk ya, ini teknik untuk mengobati GERD ya. Dia tujuannya untuk memperbaiki dari sphincter otot esofagus ini ya. Ini ilustrasi gambar tindakan operasi yang menggunakan teknik endoskopi. Jadi ada 6 ya, terapi GERD ya. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya, leader Sopahabu, ditanya oleh membernya, kalau GERD mesti diapain? Oh, kamu harus kasih antasida. Punya nggak? Lihat obatnya. Bapak Ibu cari antasida tuh pokoknya obatnya yang kalau yang butiran, yang tablet, yang hijau-hijau ya, bulat-bulat hijau-hijau. Cari coba ntar di rumah ada nggak? Ya. Kedua, yang cair antasida cair. Kalau nggak ada beli di apotek ya. Yang berikutnya tanya punya ranitidin nggak? Gitu. Berikutnya ada omeprazol nggak? Gitu. Nah, kalau prokinetic agent ini agak jarang, karena mau baca cisapride ya. Kemudian operasi dan terapi endoskopi ya. Lantas bagaimana kalau dok sekarang kita itu kan tadi obat-obatan ya, drug atau medicine based on chemical ya, obat-obatan yang berbasis kimia, yang itu yang dipakai di dunia kedokteran, yang dipakai oleh para dokter, oleh para tenaga medis ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu kalau mau menolong dengan herbal ya, yang berbasis dengan dari alami ya, based on natural ya. Ini ada supahabu, disebut sebagai supahabu alfa ya, memiliki kandungan albumin, kurkuma ya, dan satu lagi moringa untuk yang supahabu alfa ya. Albuminnya berasal dari ikan gabus, kurkuma, ekstrak kurkuma, dan ini ekstrak dari daun moringa ya. Daun moringa itu kalau kita kenal dengan daun kelor ya. Oleh WHO di mana daun kelor ini disebut sebagai tanaman ajaib karena itu belum lama ini negara tetangga kita ya, negara Australia besar-besaran memproduksi kapsul-kapsul untuk kesehatan yang isinya itu moringa. Ya, namanya keren ya moringa. Tapi kalau kita di Indonesia disebut daun kelor ya, pasti orang apa itu daun kelor? Itu sebenarnya manfaatnya besar sekali ya, karena Australia tetangga kita sedang mengembangkan ini ya untuk dan sedang meneliti ya, selain dikapsulkan ya secara besar-besaran, penelitiannya juga besar-besaran untuk apa? Untuk merubah ya obat-obatan yang berbasis kimia ya ke arah obat-obatan terapi yang berbasis alami. Kenapa? Untuk memberikan efek sampingnya. Contoh nih, obat-obatan yang berbasis kimia untuk diabetes ya, contohnya ya metformin. Metformin nggak salah, dia bagus. Dia mengendalikan gula darah, tapi tidak akan membuat gula darah menjadi drop. Nih Bapak Ibu harus ingat ya, metformin itu adalah obat anti hiperglikemik oral yang mana dia tidak akan menyebabkan hipoglikemik. Jadi nggak akan orang tuh minum metformin terus jadi drop gula darahnya. Tidak ya. Bagus kan? Bagus. Tapi jangka panjang ya, bukannya jelek ya, ya namanya sesuatu ada efek samping ya. Di jangka panjang, metformin itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi ya. Kemudian sebagian orang bisa memicu terjadinya hipertensi gitu pada sebagian orang ya. Berikutnya bisa menyebabkan gagal ginjal, sakit ginjal ya. Fungsi ginjal menjadi menurun.
Nah, maka itu orang yang diabetes setelah sekian tahun minum metformin, dokter akan memeriksakan urium kreatinin. Kenapa? Karena di jangka panjang ya metformin itu akan merusak ginjal. Saya bukannya menyalahkan metformin, bukan. Ini adalah efek samping. Kadang dokter itu diberikan suatu pilihan. Mengobati yang ini, tapi ada efek samping ke sini. Lebih ke sisi urgensi yang mana nih yang harus saya pilih, gitu. Kalau nggak diobati gula darahnya, dia akan segera cepat menjadi komplikasi kemana-mana, matinya lebih cepat. Maksudnya risiko matinya ya, kematian tetap di tangan Tuhan ya. Dokter pun hanya berusaha ya, tetap tangan Tuhan yang bisa membuat yang fatal nggak jadi, malah jadi sembuh, yang tampak baik-baik aja malah jadi fatal ya. Itu sering terjadi di rumah sakit. Itu Bapak Ibu. Jadi kembali ke sini ya, eee, udah akhirnya orang berpikir dengan tadi metformin tadi, berpikir, itu contoh ya, masih banyak lagi obat-obatan kimia yang dia memiliki manfaat sangat baik seperti metformin tadi. Akhirnya orang jadi berpikir bagaimana bagaimana kalau kita mencari nih ya dari yang berbasis alami. Untuk apa? Untuk menghindari efek samping dari yang disebabkan oleh obat kimia yang memiliki banyak manfaat tadi, gitu. Ya, bagaimana menciptakan yang dari dari alami, tapi hasilnya tuh nendang. Hasilnya itu setara dengan obat dengan efek samping yang hampir-hampir tidak ada, gitu. Nah, itu yang menyebabkan sekarang negara maju berlomba-lomba mengembangkan penelitian ya, terutama China ya, penelitian, pengobatan berbasis alami. Nah, alhamdulillah puji Tuhan negara kita banyak sumber-sumber alami ya, kaya akan sumber alami. Nah, salah satunya ini adalah moringa yang di Indonesia itu banyak dan moringa grade A ya, itu dimasukkan ke dalam produknya Supahabu. Ini isinya Supahabu yang tadi kami sebutkan ya, ekstra Canas striata, albumin yang dari ikan gabus, ekstra kurkuma, kemudian ekstrak dari Moringa oleifera. Semua ini grade A dan sudah ada Badan POM ya, sudah berlabel halal ya, artinya sudah diperiksa ya, memang isinya halal, terutama kapsulnya ya, tidak mengandung gelatin dari hewan yang bagi umat muslim tidak boleh ya, misalnya dari babi ya, gelatin dari babi ya, ini tidak ya, ini kapsulnya sudah diperiksa ya halal ya, berbasis dari alami. Kemudian oleh TQ Medical Journal ya, Supabu alfa ini diteliti Bapak Ibu ya di Jepang mengenai efektivitasnya. Dari tim peneliti Supahabu, pabriknya Supahabu yaitu tim peneliti Nucleus Pharma ya yang memproduksi Supahabu ya, bekerja sama dengan tim peneliti Jepang mengirimkan sampelnya tahun 2021 ya. Selesai penelitiannya, disebutkan bahwa Supabu alfa ini sangat efektif dalam membantu pengobatan pasien-pasien COVID-19 ya. Jadi kita patut, waduh, bisa tenang nih ya, coba Supabu datangnya dari waktu si COVID baru keluar ya. Jadi kita bisa tahu ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting sekarang sudah ada ya. Isinya itu albumin. Hubungannya dengan GERD apa? Ini Bapak Ibu. Asam lambung itu kan berarti kalau ketika dia berlebih memicu GERD, berarti kadarnya itu sangat asam. Nah, albumin ini bersifat alkali. Penyeimbang asam yaitu alkali. pH albumin itu 7,4 ya, sehingga dia bersifat sebagai buffer, menurunkan kadar keasaman asam lambung ya. Sehingga mengapa albumin pada Supabu alfa ini bisa membantu untuk mengobati orang yang mengalami GERD ya. Juga sebagai antioksidan. Antioksidan ini hubungannya apa sih dengan GERD? Hubungannya begini, pada orang-orang yang merokok itu bisa melemahkan otot sphincter, otot yang tadi yang tujuannya menjaga sistem buka tutup pada esofagus. Itu dirusak itu, kemampuan si otot itu oleh apa? Oleh rokok. Nah, racun-racun rokok itu dibuang, dinetralisir oleh antioksidan. Salah satu antioksidan yaitu yang paling baik adalah high antioksidan yang terdapat pada Supahabu ya. Itu dia bisa menetralisir racun. Sehingga kerusakan dari otot sphincter tadi secara pelan-pelan bisa diperbaiki dan dia akan kembali bisa menutup, melakukan sistem buka tutup lagi si otot sphincter esofagus itu tadi. Apabila dia dirusak oleh orang-orang yang aktif merokok dan sudah jangka panjang. Ya.
pengangkut dan pengikat. Nah, orang yang GERD dikasih omeprazol nggak sembuh-sembuh. Ah, nggak mempan tuh obatnya, nggak apa, ini dokternya nggak pinter nih ngasih begini, nggak sembuh-sembuh saya, kayaknya obatnya mahal, dikasih Nexium, ya. Ada nama obat yang patennya Bapak Ibu ya, itu sering dipakai pada orang sakit lambung di negara tetangga kita, terutama Singapura ya. Maksudnya Singapura ya. Eee, sakit lambung di sana udah pakainya Nexium Nexium ya. Di sini pakai, enggak 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 sakit, enggak berkurang juga sakit lambungnya. Ini saya alami sendiri, saya kasih Nexium nggak berkurang. Gimana berkurang? "Enggak Dok, mahal-mahal nggak ada ngaruhnya tuh." Saya kayak diketawain. Langsung saya berpikir, "Oh gitu ya." Saya kasih Supahabu, "Pak tambahin, ini apa lagi nih Dok?" "Oh ini herbal." "Ini saya harus bayar?" "Enggak, ini saya kasih buat Bapak, coba deh," gitu. Ini saya kasih buat 3 hari ya. Esomeprazole itu isinya dari Nexium ya, saya sebutkan esomeprazole aja ya. Esomeprazolnya lanjutkan Pak, ya ini Supahabu Alfa Bapak tetap minum ya. Supahabu Alfa saya kasih Bapak free, tapi cuma untuk 3 hari karena saya nggak punya banyak ya Pak. "Oh baik Dok, baik ya, diminum Pak. Kalau udah Bapak enakan kasih tahu saya ya." "Oke Dok ya." Nih Bapak Ibu ya, saya tanyain terus bapak pasien itu, "Pak udah diminum belum?" "Belum Dok Pak, diminum Pak, nanti bagus deh, itu dia membantu supaya obatnya maksimal penyerapannya." "Oh gitu Dok ya?" "Iya." "Oh baik Dok." Habis dokter cuma bilang herbal-herbal sih, "Iya iya Pak, itu fungsi buat itu." Diminum Bapak Ibu ya. Kurang dari 3 hari ya, sembuh. Jadi Supahabu, dia minum bareng esomeprazole atau nama nama patennya saya sebutkan aja ya, Nexium ya, atau omeprazole ya, sebenarnya nggak harus Nexium sih, yang generik pun juga bisa bagus ya, kalau dia sistem pengangkutnya bagus. Langsung dalam 2 hari, "Dok, iya Dok, enakan Dok, saya ini aja deh Dok, ya saya nggak usah minum yang mahal-mahal deh, kok saya malah sembuh ya?" Gitu. Kenapa kenapa Bapak Ibu? Ya itu tadi, ya, albumin pada Supahabu, dia mengangkut dan mengikat obat, molekul obat secara maksimal dibawa ke sel lambung. Dibawa ke sel lambung yang tujuannya mengeluarkan asam lambung. Esomeprazole itu cara kerjanya dia akan menghentikan pengeluaran asam lambung. Pabriknya yang menghasilkan asam lambung, pabriknya disuruh berhenti dulu oleh si PPI atau esomeprazole tadi atau omeprazole. Nah, bagaimana sih supaya si omeprazole itu bisa efektif bekerja, efektif diangkut, efektif berjalan? Nah, ini harus diberikan tambahan albumin ini gitu. Nah, itu yang saya pikirkan. Saya malu juga sih waktu saya kasih obat yang mahal tadi, kayak sedikit dinyek. Padahal mahal Dok ya, nggak sembuh juga tuh Dok, saya kayak diketawain. Saya langsung mikir, "Oh oh baiklah," dalam hati saya kasih aja supaya benar sembuh ya. Semoga pengalaman ini bisa, eee, ini tukar pengalaman ya, pasti Bapak Ibu juga akan banyak pengalaman nanti bagi ke saya juga ya, "Oh Dok saya kasih ini Dok, sembuh Dok," gitu ya. Nanti kita saling berbagi ya. Nah itu Bapak Ibu, pengalaman, dalam memberikan Supabu Alfa pada pasien yang mengalami GERD. Nah, ini review jurnal yang berkaitan dengan fungsi-fungsi albumin ya, nanti bisa dibaca ya. Kemudian isi berikutnya selain albumin adalah kurkuma ya. Kurkuma itu santorizol ya, dia sebagai anti kanker. Nah, eee, GERD yang berlangsung terus-menerus itu bisa memicu kanker loh Bapak Ibu. Kanker apa? Kanker esofagus. Kenapa bisa terjadi? Nanti kita lihat videonya, ya. Kemudian dia mengobati infeksi, bakteri maupun fungi ya, atau disebut kalau orang bahasa Inggrisnya fungi ya. Bakteri yang terdapat pada lambung yang sering menyebabkan orang-orang tuh sering sakit MAS, itu namanya bakterinya Helicobacter pylori. Nah, kalau kita rajin minum kurkuma, kurkuma ini akan mereduksi, dia akan mengurangi, mematikan, jumlah bakteri Helicobacter yang berada di dalam lambung. Berikutnya juga sebagai obat anti peradangan. Kita lihat tadi ya, gambar endoskopi yang ada ulkus ya, tadi ada peradangan pada lambung. Nah, itu bisa diredakan dengan kurkuma ini ya. Ini agak lama ya, saya kupas. Kenapa sih harus pakai Supahabu? Nah, supaya Bapak Ibu ketika nanti ditanya oleh membernya, nggak sekedar pakai Supahabu Alfa, dosisnya berapa? 3 kali 2. Emang dia bisa ngapain? Nggak tahu. Nah, jangan ya.
Ya, pokoknya minum aja kata dokter Oscar, dokter Oi suruhnya begitu, kata leader saya pokoknya begitu, pokoknya kata testimoni sembuh deh. Wah, jangan ya. Leader Supahabu, member Supahabu harus bisa menjelaskan, oh ini karena dia mengandung albumin. Albuminnya itu salah satunya dia menetralisir asam lambung. Kemudian dia juga bisa memaksimalkan fungsi dari obat mah yang kamu punya. Kamu punya obat mahnya mana? Coba saya lihat. Wah, kan udah seperti dokter kan? Ya. Nah ini ada omeprazol, ini udah tepat nih. Oh iya, saya dikasih itu tuh mau dokter tapi nggak sembuh-sembuh. Iya, mungkin karena yang ngebawa obatnya itu nggak ada atau kurang. Nah, yang bisa membawa obat ini supaya maksimal albumin. Nah, di dalam semua buah alfa ini ada albuminnya. Minum dulu deh, udah nggak usah ngeyel dulu, minum dulu, cobain deh. Itu sembuh kok, insya Allah sembuh ya. Atau kalau ini ya, coba minum dulu deh, jangan berdebat dulu. Ternyata sembuh. Nah, efeknya akan luar biasa. Bapak Ibu akan dipercaya gitu. Nggak sekedar menawarkan, tapi mengerti. Oh, jalannya bagaimana gitu ya. Berikutnya, nah ini moringa ya. Penyebab naiknya asam lambung salah satunya psikosomatik ya. Asam lambung naik ya bisa memicu GERD. Orang yang stres ya, stres karena berbagai macam sebab berbagai masalah yang melatar belakang ya. Nah, ini dia moringa ini salah satunya bisa sebagai antidepresan. Antidepresan yang tidak menyebabkan ketergantungan, yang tidak menyebabkan otak menjadi lemot ya. Nanti ini bisa dibaca lagi ya. Ini banyak bisa memperbaiki konstipasi nih Bapak Ibu ya. Yang tidak tiap hari buang air besar. Siapa? Coba. Nah, minum moringa ini. Ya, ini ada di dalam Supabu Alfa. Ya, nanti bisa dibaca lagi. Kalau saya sebutkan satu persatu nanti waktu terlalu lama ya. Nanti bisa dibaca pelan-pelan ya. Oh, ini masih sama ya yang tadi ya. Perkembangan obat modern dengan bahan dasar alami ya. Jadi kenapa Supabu kok isinya kenapa nggak moringa aja? Kenapa nggak isinya cuma kurkuma aja? Kok nggak albumin aja dok? Ya lebih baik adalah poliherbal. Kenapa? Supaya memperbaiki suatu kondisi penyakit dari berbagai sisi. Ibaratnya kayak dikepung. Ya contoh nih, sebuah rumah di dalamnya ada teroris. Masuknya lewat depan, terorisnya kabur lewat belakang. Tapi kalau dikepung dari depan, kanan kiri belakang dari atas dikepung dari helikopter mau kabur kemana ya, gali-gali tanah nggak sempet ya, cuma waktu hitungan detik nggak keluar di bom gitu. Ya nah, kira-kira seperti itu bahasa ngebayangin yang paling gampang ya. Jadi saya waktu kuliah tuh bayangin kalau dosen ngomong tuh bayangin, jadi biar ingat ya tuh. Jadi polyherbal ya tujuannya dimasukkan beberapa, satu atau dua atau lebih dari dua macam herbal, tujuannya untuk memperbaiki suatu penyakit dari berbagai aspek, dari berbagai sisi, memperbaiki selnya, ya, kemudian memperbaiki kadar gulanya, memperbaiki kadar kolesterolnya, yang itu semua nanti pada ujungnya akan memberikan kesembuhan lebih cepat. Karena tubuh kita tidak berdiri sendiri, jantung jalan sendiri ya, usus, jantung lu kan tujuannya pompa darah, gua nggak ada urusan ya, gua urusan pencernaan ya. Enggak, semua adalah berkolaborasi, merupakan suatu sistem yang saling saling berkaitan. Nah, karena itulah diciptakan polyherbal supaya mengobati suatu penyakit, suatu gangguan, nggak cuma dari satu sisi, tapi dikepung dari berbagai sisi, sehingga penyembuhannya lebih cepat, penyembuhannya lebih komprehensif, dan hasil yang didapat pun juga akan lebih baik ya. Sekian Bapak Ibu ya, Supabu ini kalau bahasa Jepangnya mungkin arigato gozaimasu ya. Terima kasih atas waktunya Pak Surato, saya izin untuk nonton film bersama, apa masih memungkinkan? Silakan dok. Ya, terima kasih. Kita nonton filmnya sebentar ya Bapak Ibu, punya waktu sebentar ya. Muscular tube that leads to your stomach. Nah, ini ya esofagus, saya jelaskan sebentar. Stomach ini lambung ya, yang bikin Supabu nukleus farma ya Bapak Ibu. Ini adalah makanan ya, ini bukan kotoran ya, ini makanan. Makanan yang kita kunyah ya, dari bentuknya seperti ini ya. Jadi dari kerongkongan masuk ya, ini udah di esofagus, ini sphincter otot esofagus ya. Nah, ini dinding lambung. Nah, ini kita lihat bagaimana jalannya makanan masuk kemudian kok terjadi GERD ya.
Your esophagus has a ring of muscle at the end called the lower esophageal sphincter. It opens to let food into your stomach. Normally, it stays closed to prevent stomach contents from going back up into your esophagus. If the sphincter doesn't close all the way, gastroesophageal reflux, or GER, can happen. The weak or relaxed sphincter allows the contents of your stomach to reflux or leak back into your esophagus. Acid in the stomach contents irritates your esophagus. This can cause a painful, burning feeling in your chest. Or acid indigestion. It's common to have gastroesophageal reflux once in a while. However, if it happens more than twice a week or a few weeks, you may have a more serious condition called gastroesophageal reflux disease. Nah, ini maksudnya kalau dalam 1 minggu sering mengalami keluhan sakit-sakit mah ya, bahkan dalam 1 bulan ya ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat ya. Minggu pertama 3 kali keluhannya, kedua 3 kali, minggu keempat lebih banyak 4 kali keluhannya, minggu keempatnya 4 kali juga keluhannya. Nah, 5 kali bahkan keluhannya ya. Nah, kalau ada keluhan sakit mah sering muncul seperti ini, patut dicurigai adalah GERD. Also known as GERD. If left untreated, GERD can lead to complications over time. For example, you may develop esophagitis, where the lining of your esophagus becomes inflamed or irritated. Your esophagus may become too narrow, which is a condition called esophageal stricture. GERD may cause you to breathe stomach acid into your lungs. This can lead to respiratory problems. Ini maksudnya ya, asam lambungnya naik ya, itu seperti tadi saya ceritakan, naik ke atas ke perbatasan antara yang di kerongkongan ya, antara saluran napas dan saluran cerna ya. Masuk dia ke saluran cerna ini bronkus ya. Nah, mengiritasi paru-paru ya, akan mencetuskan asma. Such as asthma, chest congestion, hoarseness, wheezing, laryngitis, and pneumonia. Nah, chest congestion. Makanya kalau ada orang bilang, "Dok, apakah GERD itu bisa memicu sakit jantung?" Bisa ya, karena asam lambungnya naik, masuk ke kerongkongan ya, masuk saluran napas, dia bisa mencetuskan chest congestion ya. GERD can also lead to a condition called Barrett's esophagus. In this condition, the cells lining your lower esophagus. Nah, ini dinding esofagus kita, kalau kita lihat dari samping, normalnya seperti ini. Pada orang yang sering mengalami esofagitis atau peradangan pada esofagus, ya, karena si GERD-nya itu si asam lambungnya naik, lapisan dinding dalam dari esofagus atau disebut sebagai lapisan epitel, ya ini namanya epitel dari esofagus, dia berubah bentuknya menjadi begini. Ini bentuk seperti usus halus. Gitu, karena sering mengalami peradangan. Nah, ini bisa memicu kanker, ya. Kanker apa? Kanker esofagus. Are replaced with cells similar to those in your intestine. This may increase your risk for developing cancer in your esophagus. Common causes of GERD include being pregnant or overweight, which puts pressure on your abdomen, smoking, certain medications, such as those that treat allergies, high blood pressure, and depression, and a hiatal hernia. A hiatal hernia is a condition where the upper part of your stomach moves up through an opening in your diaphragm. This makes it easier for stomach acid to come up into your esophagus. Ini disebut hiatus hernia. Jadi ini diafragma ya yang membatasi antara paru-paru kita. Ini paru-paru kita di atas, ini diafragma. Ini paru-paru ya, ini diafragma. Diafragma di bawah diafragma ini ada lambung. Nah, karena diafragmanya jebol, sebagian dari lambung naik ke atas Bapak Ibu, naik ke atas. Nah, kejepit. Nah, itu mencetuskan itu disebut sebagai hiatal hernia dan itu akan mencetuskan terjadinya GERD. The most common symptom of GERD is heartburn. Other symptoms include nausea, problem swallowing, bad breath, hoarseness, sore throat,
and bringing food back up, called regurgitation. Sekian, terima kasih Bapak Ibu ya.